berdoa selesai. Halo, Dokter Laila dari Depok. Oke, saya akan segera share slide ya. Oke, slide saya tampak ya. Oke. Jadi, teman-teman semuanya, saya hari ini mau sharing mengenai personal branding. Jadi, personal branding itu apa? Terus, kenapa sih kalau misalnya kita buat sesi, mesti di awal itu selalu tentang why kita harus memulai personal branding? Karena sebetulnya eh, dengan kita mengetahui why-nya, kenapa kita harus konten itu, maka Bapak Ibu tidak akan patah semangat dan akan terus menjalankan, gitu ya. Yang namanya personal branding ini tentunya bukan cuma buat dokter aja, semua membutuhkan yang namanya personal branding. Mau nakas, non nakas juga tidak masalah. Perkenalkan, sebelumnya saya Dokter Ika, saya dari Surabaya ya. Kemudian saya penyakit dalam, aktivitas saya ya saya praktek di 2 rumah sakit sampai sekarang. Saya mengajar, kemudian saya punya 2 orang anak, dan saya punya hobi buat konten. Kemudian saya seorang afiliator. Jadi lumayan beragam kesibukan saya. Nah, kenapa sih kok memulai yang namanya sosial media? Kenapa kok kita harus memiliki sosial media? Nah, ini adalah pertimbangan saya tentunya dari point of view saya nakes gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang nakes juga bisa mempunyai point of view yang sama, tetapi tentunya bisa jadi point of view-nya berbeda ya. Kenapa why kita harus memulai sosial media? Tetapi Bapak Ibu, intinya semakin ke sini saya semakin menyadari bahwa sosial media itu bukan merupakan ajang buat kita yang kurang kerjaan. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kita tahu cara memanfaatkan sosial media, Bapak Ibu, maka yang namanya 3 digit, 2 digit itu Bapak Ibu bisa dapatkan hanya dari rumah. Ya. Jadi yang pertama, karena saya merasa semakin usia saya semakin banyak pasien, dan dengan yang namanya saya semakin berusia 44 tahun, saya tuh merasa bahwa saya tuh nggak kuat dulu. Dalam artian kalau dulu saya disuruh kerja dari pagi sampai malam, saya nggak merasa keberatan gitu ya. No problem, nggak masalah. Kenapa? Karena masih muda. Nah, sekarang karena saya usia 44, saya tuh sudah mulai merasa keberatan kalau saya disuruh kerja dari pagi sampai malam gitu ya. Apalagi sampai rumah jam 8 malam, 9 malam itu udah mulai capek. Padahal sebagai penyakit dalam, pasien itu nggak semakin berkurang, semakin banyak. Dan saya melihat gimana sih kita itu akan mempunyai kehidupan yang seperti apa. Sebetulnya kita harus melihat orang-orang dengan profesi yang sama, betul ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat, kita tuh lihat mereka yang profesinya sama. Nah, di sini saya ngelihat dari guru-guru saya. Nah, senior-senior saya itu seperti apa? Tadi kebetulan karena saya penyakit Apa? dalam, ya saya juga lihat Hah? kehidupan para senior saya. Nah, singkat cerita senior-senior saya itu kalau praktek dari pagi ya sampai malam, bisa jadi jam 1 pagi itu baru pulang ke rumah, nanti terus lagi visit lagi setengah 5 pagi. Dan itu nggak cuma di satu rumah sakit, tapi bisa 2 sampai 3 rumah sakit. Di situ tuh saya mulai berpikir ya, Bisa. saya kok Belum, kayaknya sekarang boleh. nggak cocok dengan gaya hidup seperti itu. Bisa. Ya kalau memang Belum Bapak Ibu berfungsi, merasa belum cocok tempat ya. dan oke dengan hal-hal semacam Ojek itu ini. preference preference pribadi ya. Tetapi buat saya Belum pribadi, dikasih dulu ya. saya juga nggak suka harus terus-menerus ada di luar rumah sakit, di luar rumah, dan saya ninggalin anak. Itu nggak banget gitu ya. Jadi misalnya saya harus presentasi, saya harus kerja, walaupun saya bekerja, tapi paling nggak kalau di rumah saya bisa ngeliat anak gitu ya, dan itu memberikan kedamaian buat saya. Karena apa ya? Karena saya bisa menyaksikan anak-anak tumbuh dan berkembang. Kemudian yang kedua, karena pengalaman zaman pandemi, yaitu pada saat COVID. Nah, jadi Bapak Ibu, pada saat zaman pandemi COVID, itu saya pertama kali memulai sosial media. Memang saat itu sosial media yang saya pakai itu sosial media yang sangat simpel, yaitu WhatsApp dan Facebook. Nah, singkat cerita pada saat yang namanya COVID, COVID itu kan nggak selesai-selesai ya, dia putar-putar. Terus saya ngelihat ada adik-adik kelas saya yang mengedukasi lewat Instagram. Kemudian saya kepikiran, lah kalau misalnya ya, kita sebagai nakes, sebagai dokter, kita tuh nggak membantu mengatasi hal ini, kemudian kita tidak melakukan sesuatu, yang terjadi adalah apa? Ya COVID-nya nggak selesai-selesai. Nah, singkat cerita saya mulai mengedukasi lewat Facebook, lewat WhatsApp gitu ya. Jadi saya buat tulisan pendek, terus saya sebar.
Nah, ternyata tulisan saya itu 2 kali viral se-Indonesia. Sampai yang namanya WhatsApp saya, kan saya kasih nomor telepon ya. Saya mendapatkan nomor telepon daripada orang-orang se-Indonesia gitu ya. Ya sempat dimarahi ya, katanya saya menyebarkan hoax. Tetapi sampai handphone saya itu sampai saya matikan. Karena serem juga ya, melihat WhatsApp tang ting tang ting tang ting. Sampai begitu nyalain itu dia ngeblank. Tetapi intinya adalah Bapak Ibu, karena banyak orang WhatsApp saya pada saat yang namanya zaman pandemi COVID. Pada saat COVID yang Delta, yang beta, yang berat-berat itu, saya malah bisa membantu banyak orang. Dengan cara apa? Orang-orang itu yang sebelumnya marahi saya malah minta bantuan, minta dikirimin obat dok, minta dirujuk ke rumah sakit dok. Temennya ada nggak yang di daerah Palembang dok? Tolong saya carikan apa namanya rekomendasi supaya saya bisa masuk rumah sakit. Gitu. Dan di situ saya baru sadar Bapak Ibu bahwa yang namanya sosial media itu keren banget. Kenapa kok keren banget? Ya kita bisa nolong banyak orang gitu ya. Kita nggak usah ngomong dengan orang-orang yang hanya kita temui secara offline, kita bisa membantu siapapun. Jadi mindset saya mulai berubah sejak di sana ya. Kemudian berikutnya, karena saya ingin mengedukasi terhadap teman-teman influencer. Saya nggak ngomong soal influencer yang kemudian mereka memberikan edukasi yang baik, kan ya. Berbicara soal influencer kan nggak mesti harus kesehatan ya, teman-teman. Jadi kayak misalnya saya pernah lihat edukasi dari seorang ibu yang dia cerita struggle-nya dalam membesarkan anak-anaknya yang autism gitu ya. Walaupun bukan nakes, tetapi dia memberikan edukasi yang baik, bukan edukasi yang salah. Yang sering terjadi adalah sekarang tuh banyak influencer tanda petik bohong-bohongan dalam artian mereka nggak punya skill, mereka nggak punya kemampuan untuk belajar mengedukasi hal yang kurang tepat. Contohnya, mereka kemudian mengatakan bahwa kalau minum air sambil berdiri gagal jantung, minum antibiotik lebih dari 10 hari nanti ginjalnya rusak. Lah itu kan bikin kita yang sebagai dokter ngerawat pasien itu merasa kesulitan. Karena apa? Udah susah-susah ngobati gitu ya, masih dimarahi pasien. Kenapa? Karena pasiennya lebih percaya pada influencer sebelah yang katanya kalau minum obat lebih dari 10 hari ginjalnya rusak. Gitu ya. Padahal yang sekolah siapa, yang dididik belasan tahun siapa gitu kan. Akhirnya pasiennya nggak sembuh. Nah itu kan sangat merugikan. Nah, jadi berikutnya Bapak Ibu, karena saya sendiri pengen yang namanya keuangan stabil walaupun tidak praktek ataupun tidak bekerja. Nah, Bapak Ibu, boleh nggak kata satu buat Bapak Ibu yang sama-sama seperti nih, poin keuangan stabil walaupun tidak bekerja. Siapa yang pengen? Silakan ketik satu ya. Kalau nggak ada yang pengen, ya nggak apa-apa juga sih. Bapak Ibu yang pengen silakan ketik satu. Ya, sebentar ya Bapak. Oke, ya. Nah, jadi 22 orang ya. 22 orang yang pengen keuangan stabil walaupun tidak praktek. Sama seperti saya. Saya tetap pengen keuangan stabil walaupun tidak praktek ya. Jadi Bapak Ibu, saya itu kalau nggak kerja yang ada income. Karena saya bukan dokter tetap. Jadi kalau di kedokteran, kita itu harus jadi dokter tetap supaya kita bisa mendapatkan penghasilan UMR Surabaya secara rutin gitu ya. Tapi kalau kita nggak praktek, ya udah nggak ada penghasilan. Nah, karena saya dokter tamu, sistem saya ya kerja dibayar, sistemnya gitu. Nah, ini menjadi masalah pada saat waktu-waktu tertentu saya harus pergi bawa anak-anak liburan. Yang namanya orang tua kan ya pasti harus ngabisan waktu sama anak-anak ya. Jadi dalam waktu 1 tahun itu saya punya 3 kali waktu pergi sama anak-anak, waktu besar ya, dalam waktu 7 sampai 10 hari. Nah, itu otomatis Bapak Ibu bulan depannya nyungsep penghasilannya ya. Nah, di situ tuh saya mulai mikir kayaknya ada yang salah ini. Kenapa? Karena saya itu melihat banyak teman-teman dan adik-adik yang masih muda. Mereka adalah influencer, mereka membuat konten dan saya tahu dengan jelas mereka bisa penghasilan 10 kali UMR Surabaya gitu ya. Padahal mereka masih muda. Berarti saya yang sekolah saya selama 11 tahun untuk menjadi spesialis, ya harusnya juga bisa melakukan hal yang seperti itu. Ya kan Bapak Ibu semua yang di dalam Zoom ini. Bapak Ibu sudah sekolah berapa tahun ya harusnya kita semua juga sanggup melakukan hal tersebut. Betul ya? Kemudian karena saya menginginkan yang namanya walaupun saya pensiun, saya tetap mendapatkan penghasilan. Jadi Bapak Ibu, kebetulan saya berkaca dari orang tua. Ya, papa mama saya memang papa saya itu karyawan swasta. Tetapi papa saya dan mama saya itu menurut saya keren banget ya.
Kenapa? Karena papa mama saya sekarang usianya 70 tahun, Nah, tiduran enak toh. tidak pernah sekalipun Jangan begini sama anaknya. Ya, minta gitu ya. Minta obat, minta apa enggak pernah sama sekali. Bahkan di usia beliau enggak muda lagi, dalam 1 tahun bisa jalan-jalan dengan jangka panjang yang lumayan lama Bapak Ibu sekali jalan-jalan. 15 hari, bukan di Indonesia ya, dalam setahun tuh bisa 4 kali, 5 kali. Padahal beliaunya bukan pengusaha, gitu ya. Jadi, papa saya dan mama saya itu menjadi template buat saya. Ya, saya melihat bahwa beliau adalah sosok orang tua yang saya harus tiru. Kenapa? Lah kalau misalnya orang tua saya nggak membuat saya jadi sandwich generation, apa yang membuat saya harus mensandwichkan anak saya, gitu kan? Sedangkan saya ini Bapak Ibu, pada saat saya ini praktek, karena saya penyakit dalam, pasien saya itu rata-rata di atas 50 tahun. Orang Indonesia tuh 50 tahun udah pensiun gitu ya. Nggak tahu kenapa juga. Tetapi pada saat usia pensiun 50, kalau menurut saya 50 masih bisa bekerja ya. Saya 70 ya akan terus bekerja. Karena menurut saya yang namanya bekerja itu kan tetap pekerjaan kita tuh memberkati orang. Jadi kita nggak mengenal batasan usia untuk bekerja itu kalau saya ya. Nah, singkat cerita karena pasien saya itu banyak yang usia di atas 50 tahun, Bapak Ibu. Yang terjadi adalah saya waktu resepin obat ya, saya minta mereka untuk coba diambil obatnya Bapak Ibu. Yang terjadi adalah apa? Ya nggak bisa dok, aku sudah nggak kerja. Tunggu aku minta anak dulu. Tunggu nanti lihat menantuku setuju apa enggak. Nah begitu nggak ada dana, akhirnya yang terjadi apa? Nyalahkan anak, ya kan? Diajarkan apa namanya? Mereka akan bilang menantuku nggak sayang sama aku, anakku nggak sayang sama aku gitu ya. Harusnya anak itu kan menghidupi orang tua. Jadi kultur di Indonesia itu benar-benar kultur sandwich generation gitu ya. Saya nggak tahu itu sudah dari mana, tetapi biasanya mereka yang usianya itu antara 20 sampai 50 tahun itu harus menopang ke atas dan menopang ke bawah gitu ya. Harus menopang ke atas, menopang ke bawah. Kebayang nggak menopang yang namanya dua keluarga? Amat sangat berat, Bapak Ibu. Ya, jadi di situ tuh saya mulai berpikir bahwa kehidupan nantinya itu nggak akan semakin baik, betul ya? Bisa jadi kalau misalnya sekarang itu kita menjadi sandwich generation, karena kita tinggal di sini, bisa jadi 10 tahun, 15 tahun lagi ya tetap sebagai sandwich generation. Kenapa kok seperti itu? Ya karena memang kondisi negara kita nggak baik-baik saja, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau perhatikan, yang namanya bursa kerja, setiap kali orang buka bursa kerja, itu yang datang banyak banget ya. Jadi kayak seperti kemarin ada toko untuk menjual perlengkapan bayi, yang daftar itu S1 sampai 1.000 orang. Padahal untuk jadi apa? Jadi pegawai yang berdiri itu loh ya, buat membantu untuk menawarkan produk. Bahkan saya ada teman, terus teman saya tuh bilang anaknya S3, lulusan salah satu universitas terkenal di Surabaya, negeri yang masuknya sulit sekali cari kerja. Ya, kemarin saya ke Jakarta, saya ketemu S2 lulusan apa universitas terkenal di Jakarta. Jadi driver Gojek, Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bayangin ya, karena negara kita ini seperti ini, lapangan pekerjaan sangat sedikit. Makanya nanti ke depannya anak-anak kita itu berisiko untuk menjadi sandwich generation kalau kita sebagai orang tuanya tidak mengupayakan sejak dari sekarang. Gitu, Bapak Ibu. Jadi saya pernah mengikuti sebuah seminar waktu itu dikerjakan di apa diberikan oleh Oxford gitu ya. Jadi mereka itu menilai negara-negara maju berkembang dan negara-negara yang udah established gitu ya. Terus ditaruh di dalam grafik. Di sana kelihatan kalau Indonesia termasuk Indonesia, India, Bangladesh itu sebelah kiri. Artinya lapangan pekerjaannya banyak gitu ya. Lapangan pekerjaannya sedikit, yang lulus banyak. Nah, negara-negara yang sebelah kanan, New Zealand, Australia, terus negara berkembang ya, Jepang, itu kebalik. Lapangan pekerjaannya banyak, yang kerja nggak ada. Gitu. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa nanti kondisi 10 tahun, 15 tahun lagi itu tidak akan baik-baik saja, akan semakin parah. Lah karenanya Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini, Bapak Ibu, ayo kita belajar ngonten. Karena ngonten itu membawa banyak benefit dan kita bisa ngajarin ke anak-anak sebagai bentuk legacy, sebagai bentuk contoh. Jadi anak saya yang kecil nih, ada nih anak saya yang kecil di sebelah saya ya. Dia sudah pernah beli iPhone pakai uangnya sendiri. Dia jualan lewat WhatsApp. Keren kan? Waktu itu anak saya 9 tahun, dia jualan dan dia pakai WhatsApp-nya untuk berjualan dan dia bisa dapat sejumlah uang yang cukup untuk membeli iPhone terbaru. Usia 9 tahun.
ya. Ya saya ngajari si apa namanya si bungkus dan sebagainya, tetapi dia bisa kerjakan itu gitu loh ya. Terus ini terakhir-terakhir dia bilang, "Mami ajarin aku TikTok." Loh, kenapa? Karena aku mau beli handphone baru gitu ya. Jadi ajarin aku supaya jadi afiliator. Loh, keren kan? Padahal anak saya sekarang usia berapa, Bapak Ibu? 11 tahun. Nah, jadi saya ini mau ngajarin ke anak-anak bahwa hidup itu nggak cuma ada di pekerjaan kita. Banyak daripada kita yang berpikir bahwa ya udah kerjaanku cuma praktek, hidup itu cuma praktek. Kalau misalnya aku nggak praktek, aku nggak ada penghasilan. Atau hidup itu cuma praktek, praktek itu menunjukkan bahwa aku dokter yang amat sangat laris. Jadi kalau misalnya aku nggak praktek, itu menunjukkan bahwa aku adalah dokter kurang kerjaan, gitu kan? Padahal nggak seperti itu. Kita itu harus nunjukin ke anak-anak, kita harus ngajarin ke anak-anak sebagai bentuk legacy. Anak-anak saya terbiasa ngeliat saya kerja, bikin konten pada saat mereka masih tidur. Kebetulan saya bikin konten di kamar ya, Bapak Ibu. Saya punya ada meja yang Bapak Ibu bisa lihat di Instagram saya, Dr. Ika Devi, yaitu kamar saya gitu ya. Kadang anak saya masih tidur dan saya buat konten. Saya buat konten setengah 11 malam, kadang saya bikin konten jam setengah 5 pagi, dan mereka sudah paham bahwa mereka harus belajar yang namanya branding untuk memperluas jangkauan dan kemungkinan kerja, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah faktor kami sebagai dokter nggak usah dibahas ya, tetapi adalah sistem yang nggak bisa diapa-apakan gitu. Kalau saya sih, saya termasuk orang yang kalau misalnya nggak ada masalah, terus kita nggak bisa ngubah ya kita cari solusi ya. Saat satu pintu ditutup, pasti Tuhan buka pintu yang lain. Wis nggak usah pusing yang masalah ini ya. Berikutnya adalah kenaikan penghasilan yang tidak drastis. Jadi maksudnya gimana? Saya penyakit dalam. Ya, pada saat saya lulus sekolah, saya punya mimpi banyak. Saya kira ya, dulu ya 11 tahun saya sekolah, itu ya udah cukup gitu. Cukup untuk kemudian saya punya dana yang cukup untuk berangkatkan anak-anak saya sekolah bukan di Indonesia, Bapak Ibu ya, sekolah keluar. Ternyata pada kenyataannya tidak cukup, Bapak Ibu. Tidak segampang itu. Karena apa? Ya wis angka segala macam di Indonesia itu inflasi itu kan gila-gilaan ya. Nah, di situ saya mulai berpikir, kayaknya kalau dengan cara saya yang lama, ya saya fix nggak akan bisa kan menyekolahkan anak-anak saya ke luar negeri, gitu ya. Makanya saya mencari cara yang baru. Oke. Nextnya, nah ini adalah sosial media saya yang sebelah kiri 129,5 ini TikTok, yang Instagram hampir 311.000, Bapak Ibu. Saya bangun dalam waktu 3 tahun dan ternyata daripada sosial media saya itu mendapatkan banyak apa namanya banyak hal ya. Maksudnya pintu pemasukan tuh nggak cuma satu, tetapi lebih dari 20. Maaf ya, saya agak batuk. Dan apa saja hasil daripada sosial media? Saya dapat undangan untuk buat buku dari salah satu penerbit besar di Indonesia, penerbit paling besar ya. Saya dapat undangan untuk ke televisi, saya termasuk mendapatkan undangan seminar termasuk luar negeri. Dan seminar luar negeri, Bapak Ibu, boleh cek UMR Surabaya, itu bisa sampai 12 sampai 15 kali UMR Surabaya. Di luar tiket pesawat, di luar yang namanya hotel. Silakan di browsing UMR Surabaya berapa, kalikan 15 gitu ya. Itu dalam waktu 1 hari kerja. Nah, Bapak Ibu, kebayang nggak kalau misalnya Bapak Ibu membangun sosial media dalam 1 bulan, Bapak Ibu punya tawaran kayak gitu, satu aja, lumayan apa enggak? Coba di browsing Bapak Ibu, berapa itu? 15 kali UMR Surabaya. Silakan di browsing dulu, terus ketik kira-kira jumlahnya berapa, Bapak Ibu. Ya, berikutnya adalah fitur kolaborasi. Kolaborasi itu kerjasama ya. Jadi saya sampai sekarang udah punya kolaborasi dengan 2 perusahaan di apa namanya Jakarta sampai sekarang gitu ya, sampai sekarang. Dan itu memberikan penghasilan yang rata-rata adalah 2 kali UMR Surabaya, padahal saya itu kerja dari rumah. Saya nggak ngapa-ngapain, nggak pakai keringetan, nggak pakai dimarahi sama atasan, duduk manis, bangun tidur, mandi, kerja di rumah. Oke. Nah, kemudian fitur langganan Instagram dan konten. Bapak Ibu, jadi saya kemarin itu saya punya PR untuk mencari influencer anak SMA. Anak SMA ya. Dan kebetulan karena saya kerja sebagai dosen, saya cari influencer anak SMA karena kami perlu men-sharingkan mengenai penerimaan intake di Fakultas Kedokteran. Nah, singkat cerita saya browsing, ada yang followernya 280.000, ada yang 300.000 gitu ya. Kemudian saya approach yang 310.000, anak dari Surabaya. Anak SMA, bla 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 bla. Saya DM, saya perkenalkan diri dan sebagainya. Terus tak tanya rate cardnya berapa, gitu kan?
Bapak Ibu tahu red cardnya 2 kali UMR Surabaya. Usia berapa? 18 tahun. Mau sekolah ke luar negeri setelah saya tanya gitu. Terus dia bilang, iya tante, aku bisa sekolah ke luar negeri dari hasilku bikin konten. Jadi aku sekolah ke luar negeri pakai uangku sendiri, enggak pakai uangnya papa mama. Keren apa keren Bapak Ibu? Anak usia SMA bisa menghidupi dirinya sendiri sekolah ke luar negeri. Oke, Bapak Ibu. Terus saya tanya lagi nih, loh kok yang ngajar bikin konten siapa? Ya, aku lihat mama sih. Mamaku dulu bikin konten. Cuman kalau mama kan sudah tua ya, karena aku lebih muda ya, aku buat style lebih muda lah. Ternyata puji Tuhan, kontenku tumbuh, Tante. Terus sekarang bisa sekolah luar negeri, uang tabunganku cukup sampai aku sekolah S2 ke luar negeri. Anak SMA, Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaan saya buat Bapak Ibu yang ada di sini. Kalau sekarang sudah zaman sosial media, menurut Bapak Ibu yang nggak memasuki sosial media itu bedanya apa kita dengan mereka yang hidup di zaman dahulu? Gak ada bedanya, gitu kan? Jadi Bapak Ibu sekarang mari kita ubah mindsetnya bahwa sosial media itu bukan tempatnya orang kurang kerjaan. Oke? Berikutnya adalah fitur langganan Instagram. Jadi saya nggak ngelakukan, gitu ya, saya nggak ngelakukan, tetapi yang namanya teman saya itu melakukan dan beliaunya itu punya fitur langganan Instagram dalam sebulan bikin video-video di dalam fitur langganan Instagram bisa mendapatkan penghasilan 10 kali UMR Surabaya. Beliaunya sama-sama dokter penyakit dalam, masih praktek di 2 rumah sakit, punya fitur langganan Instagram. Ya, bahkan videonya juga dipost di Facebook. Supaya Bapak Ibu tahu, video yang kita buat itu bisa cross posting di TikTok, di Facebook, di Instagram, di semuanya. Gitu. Menghasilkan duit nggak semuanya dok? Keluar ada income-nya. Gitu ya. Dan itu semua Bapak Ibu jauh lebih besar dibandingkan hasil pekerjaan teman saya sebagai dokter penyakit dalam. Waktu dia sharing gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah sebuah dunia baru yang menurut saya Bapak Ibu semua harus paham. Jadi kenapa kok sesinya diulang-ulang sih? Karena why itu yang membuat kita tidak akan berhenti. Bapak Ibu yang punya why yang kuat tidak akan berhenti. Jangan, lah kalau nggak tahu terus dipikir sosial media adalah untuk mereka yang nggak punya pekerjaan. Gitu kan? Berikutnya adalah sebagai afiliator. Saya menjalankan afiliator, ya. Jadi kebetulan saya diajari mentor saya dan sebagai afiliator saya bisa mendapatkan penghasilan 3 digit, gitu. Jadi saya mengubah bagaimana semua follower saya kemudian menjadi partner kerja dan itu ada caranya, Bapak Ibu. Berikutnya adalah fitur endorse dan brand ambassador. Nah, saya nggak ngerjain ya, karena terkait kode etik. Tetapi teman saya mengerjakan dan teman saya itu dia sebagai brand ambassador bisa mendapatkan penghasilan dalam waktu 6 bulan kerja yaitu 200 kali UMR Surabaya. 200 Bapak Ibu. 200 kali, bukan 200 juta ya. 200 kali UMR Surabaya. Dengan deskripsi kerja apa? Sebulan 4 kali buat konten video 1 menitan, sebulan live 1 kali 1 bulan sekali, dan kemudian membuat postingan di WhatsApp komunitas. That's it, gitu ya. Kebetulan followernya teman saya ini adalah 800.000. Oke, next ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah hasil daripada sosial media. Yang atas itu adalah Instagram, yang bawah adalah TikTok. Ini adalah semua undangan-undangan yang masuk, Bapak Ibu ya. Jadi banyak banget undangan sampai kadang nggak kebaca. Terus saya juga dapat undangan untuk mengisi yang namanya apa namanya televisi, acara televisi ya, bareng sama Dokter Faidon, Dokter Lula, gitu, Dokter Boy, Dokter Boyke Dianugraha, banyak ya. Terus saya diminta juga ngisi untuk tabloid Nyata. Terus ini waktu saya dapat undangan, Bapak Ibu, jadi saya dapat undangan untuk nge-branding brand Panadol. Ya, jadi waktu itu saya ditawari sampai ke Jakarta, cuman karena males juga ya jalan jauh-jauh, saya akhirnya milih sekitar Surabaya. Jadi cuman pergi keluar kota 1 jam, tapi penghasilan saya sebulan terlewati gitu ya. Kerjanya berapa jam? 4 jam doang. Gitu. Jam 1 saya sudah balik di rumah. Dan kemudian saya juga dapat yang namanya undangan ke kantor Google, jadi di daerah Jakarta ya, karena saya kepo, saya pengen tahu itu Google itu kayak apa kantor YouTube itu. Ternyata kantornya bagus banget Bapak Ibu. Dan saya ketemu sama banyak-banyak teman influencer di sana. Ya, dan sejak itu puji Tuhan, saya sering dapat undangan untuk ngisi webinar. Besok aja saya pagi ngisi webinar.
Minggu depan saya ngisi seminar acara offline. Di antaranya itu saya ngisi acaranya kalau nggak salah webinar offline punya perusahaan apa gitu ya. Saya lupa. Saking banyaknya numpuk-numpuk gitu ya. Nah ini waktu saya jadi pengisi acaranya Ring the Bell BCA sampai sekarang gitu ya. Jadi saya mengisi acara-acara apa namanya untuk pensiun, persiapan pensiun untuk acara Bank BCA dan ini rutin sudah memasuki tahun kedua. Dan nggak cuman itu, Bapak Ibu, mulai dari kegiatan yang namanya branding, awalnya itu nggak gimana-gimana ya. Sekarang saya mendapat undangan untuk mengisi kelas-kelas dokter belajar personal branding. Ini waktu undangan untuk di Perdaweri. Kemudian ini juga waktu saya diundang podcast di Jakarta ya, karena saya ingin tahu kayak apa sih kerja itu ya di belakang kamera. Saya pergi ke Jakarta, yang di tengah ini artis gitu ya. Terus kita kerja bareng untuk apa namanya podcast ini punyanya Five ini mungkin Bapak Ibu kalau misalnya kelihatan di YouTube dan sebagainya ya ada saya di situ ya yang lainnya dari Jakarta saya dari Surabaya gitu ya ya itu cukup amazed banget karena apa karena saya di Surabaya terus mereka itu di Jakarta terus saya ditelepon saya diminta datang ke Jakarta dan senang sekali karena hanya dalam acara satu hari ini sudah melewati penghasilan di rumah sakit jadi ya lumayan banget kan Bapak Ibu gitu ya kalau dikerjakan secara konsisten. Kalau menurut saya ini cara bekerja dengan cerdas zaman now gitu ya. Dan ini waktu saya dapat undangan dari timnya Raditya Dika. Ada yang nggak tahu Raditya Dika, Bapak Ibu, Raditya Dika tahu ya. Nah, jadi saya diundang untuk pergi ke podcastnya, tapi nggak tahu jadi datang apa enggak karena saya hmm, banyak blog-blog ngajar ya terakhir ini. Ini waktu saya ngisi kelas personal branding ya di UNS. Ini waktu kita semua bersama teman-teman dokter, mayoritas 70% adalah dokter. Kita kumpul di Jakarta ya. Kita belajar sama-sama mengenai yang namanya personal branding. Nah, jadi kalau dilihat ibu-ibu, bapak-bapak, aku sudah senior. 70 tahun aku nggak bisa ngonten. Iya, yang benar. Ini semua ini ya. Ini bukan berarti berusia 17 tahun semua ini yang ada di foto. Coba dilihat apakah usia beliau-beliaunya itu 17 tahun. Yang jelas tidak. Dan Bapak Ibu dari yang namanya konten, saya sekarang sudah mempunyai lebih banyak kebebasan. Kebebasan untuk apa? Ya kebebasan untuk menemani anak kami. Jadi ini kebetulan kita berdua ya, kita bisa nemeni anak kami ke Jakarta waktu itu ya. Jadi kita pergi ke Jakarta, kebetulan saya pengen nonton konser, konsernya Enhypen ya, antrinya panjang berkelok-kelok Bapak Ibu. Yang kalau dulu saya nggak bisa, karena apa? Kalau misalnya nggak praktek, otomatis kan 3 hari itu nggak kerja. Pasti penghasilan itu merosot drastis. Kalau sekarang gimana? Ya nggak apa-apa, ditinggal aja karena nanti penghasilan saya dari online. Bapak Ibu, kegiatan yang Bapak Ibu kerjakan dengan cara membangun konten, bikin sosial media adalah untuk senyum mereka, gitu ya. Jadi jangan terus berpikir bahwa oh ya sosial media itu karena aku apa namanya punya banyak waktu. Sama sekali tidak benar. Kita melakukan sosial media untuk membeli kebahagiaan orang yang kita kasihi ya. Bentuk income lain tuh masih banyak, Bapak Ibu. Ini bukan punya saya, tapi punya teman saya. Kebetulan teman saya itu apa namanya dia followernya 1 juta ya dan beliaunya tuh mendapatkan bentuk income lain yang lebih dahsyat. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu kalau dari cerita saya tadi ditambah ini udah lebih dari 20 pintu penghasilan. Ya, banyak banget. Jadi bukan cuma datang ke kantor pintu penghasilannya satu, tapi gak terima banyak lagi, banyak gitu ya. Produk digital, produk fisik, Instagram creator bonus, paid subscription, event berbayar, meet and greet, tanda tangan buku. Sekali tanda tangan buku berapa Bapak Ibu? 10 pangkat 3 alias 3 digit satu kali rilis buku. Licensing konten itu artinya kita buat konten dan itu dibayar. Dan untuk influencer yang sudah mulai besar, biasanya mereka mau kasih 3 digit untuk setiap video yang kemudian dibeli gitu ya. Jadi bukan cuma saya aja yang konten, tapi juga teman-teman saya dan juga senior-senior kami, semuanya juga ngonten. Jadi Bapak Ibu ini adalah salah satu teman saya, beliaunya dokter bedah plastik, dan ternyata dari kontennya itu bisa membantu pasien yang ada di Papua. Ya, nggak nyangka kan? Sebelumnya kita merasa bahwa antipati sama sosial media karena dipikir kita itu joget gitu. Padahal yang namanya sosial media itu malah untuk berbagi manfaat. Coba kita lihat ya. Tadi misalnya nih senior saya, beliaunya adalah ahli HIV. Coba kebayang nggak Bapak Ibu?
ada ahli HIV di Indonesia yang tinggalnya di Semarang, yang akhirnya orang di Papua bisa lihat. Nah, videonya ditonton ratusan ribu orang. Menurut Bapak Ibu, orang-orang yang tinggal di daerah Irian, Papua, melihat postingan beliau, terus mereka jadi paham, oh HIV AIDS itu seperti ini. Mereka mendapatkan manfaat nggak? Mendapatkan gitu ya. Dan ini adalah salah seorang rekan kami, dokter penyakit dalam, yang setelah belajar selama 6 bulan, akun sosial medianya yang awalnya TikToknya tuh cuma berapa? 2.000, sekarang 168.000 follower, Bapak Ibu. 6 bulan. Artinya beliau melakukan apa yang kami sharingkan, tetapi dikalikan 2 kali lipat, kerjanya lebih berat gitu ya. Tetapi jadi akunnya, jadi ladang penghasilan, keren banget nggak? Keren Bapak Ibu. Instagramnya gimana? Dalam 6 bulan jadi 100.000 follower. Ya, jadi possible nggak? Possible. Itu bukan cuma karena saya yang buat atau mentor saya yang buat, semua bisa. Bahkan di sini adalah salah seorang daripada rekan kami, namanya Dokter Aan, yang sampai karena branding sebagai hipnoterapis itu tuh mendapatkan yang namanya undangan sampai kemana-mana gitu ya, undangan ngisi yang namanya webinar di mana-mana. Dan kalau misalnya Bapak Ibu di sini ada yang nakes, maka yang namanya video-video kita tuh ternyata bisa dipakai untuk kirim SKP gitu ya. Jadi apa yang saya lakukan, ya tentunya untuk sukses kita tuh butuh konsisten Bapak Ibu. Konsisten itu yang pertama. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak konsisten, ya otomatis nggak akan bisa sukses. Intinya itu. Nah, jadi yang pertama saya itu memulai dengan hal yang spesifik. Jadi kita tuh harus mengenali diri kita sendiri. Udah nggak usah makso jadi orang lain gitu ya. Kalau memang ternyata kita itu nggak suka konten tentang masak, ya jangan bikin konten tentang masak. Terus kalau kita tuh gayanya ya dengan hal yang unik, ya udah stay dengan hal yang unik. Pokoknya be yourself aja lah gitu ya. Yang penting terus ngonten. Jadi kenali diri, mulai dengan apa yang ada, sosial media apa yang baik yang dipakai gitu ya. Buat kalender konten, Bapak Ibu nggak usah khawatir, nanti diajarkan cara memakai sosial media yang sangat mudah. Sediakan 15 sampai 20 menit sehari untuk membalas komenan gitu ya. Nah, jadi untuk sukses Bapak Ibu, itu sebetulnya kuncinya itu nggak terlalu yang gimana-gimana. Biasanya tuh ya teman-teman kalau memulai yang namanya bikin sosial media, dok ngeditnya gimana, CapCut-nya kayak apa gitu ya. Terus nanti harus tampak depan, harus ini, terus syutingnya dari sana, kamera dari sana, video dari mana. Enggak Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan belajar bersama mentor saya. Kebetulan saya itu punya banyak guru, sudah muter-muter, ya, dan terbiasa buat saya untuk yang namanya ikut kelas-kelas 10 juta, 15 juta, pokoknya saya habis ratusan juta dah buat belajar bikin konten. Sampai akhirnya saya ketemu dengan mentor yang tepat. Terakhir ini adalah mentor saya, ya, beliaunya sudah 17 tahun di dalam dunia konten per online. Oke, jadi karena sudah 17 tahun, akhirnya beliau bisa mengajarkan sesuatu yang awalnya itu bulat jadi simple. Makanya sekarang banyak yang diajarin tuh yang senior-senior ya. Jadi guru-guru kami dan juga senior-senior kami yang sudah tidak muda lagi tetapi bisa sukses Bapak Ibu. Kenapa? Karena beliaunya bisa membahasakan sesuatu yang sulit menjadi mudah. Dan karena saya adalah orang yang sering banget ikut semua training, training segala macam tak ikuti, saya paham bahwa mentor yang tepat itu bukan bicara mengenai mentor yang bayarnya mahal gitu ya. Kalau kita bayar mahal pasti jadi. Enggak, Bapak Ibu. Jangan lakukan kesalahan saya. Saya bayar mahal. Terus dapatnya apa? Dapat hikmah seperti katanya Mas Hermas ya. Dapat hikmah. Kenapa? Ilmunya sulit banget. Habis gitu nggak bisa diaplikasikan. Habis saya pulang apa namanya mau diterapkan, ternyata akunnya keblokir. Terus sekarang nggak ada pendampingan seumur hidup, nggak bisa tanya ya. Dan saya pernah ke Jakarta berdua waktu itu sama suami. Saya bayar 15, suami 15, 30 juta Bapak Ibu. Ditambah apa? Tambah tiket pesawat, ditambah yang namanya hotel, habisnya luar biasa. Pulang sampai di rumah, nyoba semangat ilmunya baru, akun keblokir. Bisa tanya, kagak gitu ya. Jadi Bapak Ibu, untuk sukses, maka Bapak Ibu tidak hanya konsisten, Bapak Ibu harus punya mentor yang tepat, gitu ya. Jadi mentor yang tepat itu apa? Yang bisa ditanyain, yang bisa sampai kapanpun Bapak Ibu diskusi, yang sudah mereka itu juga pelaku, pelaku dalam artian ya mereka melakukan gitu ya. Karena nggak bisa kita bikin konten kalau misalnya Bapak Ibu nggak tanya sama orang yang melakukan, gitu kan? Kalau misalnya di bagian kedokteran tuh sama kayak dokter bedah, gitu ya. Mau belajar jadi dokter bedah, tapi yang ngajari tidak pernah melakukan tindakan bedah, gitu. Menyerupai seperti itu. Kita punya grup dokter belajar personal branding,
cukup banyak grupnya sekarang, dan kita punya slogan one day one content. Jadi sehari satu konten saja, gitu ya. Pokoknya konsisten. Nah, terus aku nggak punya waktu. Gimana caranya? Ya otomatis kita harus nabung konten, Bapak Ibu. Jadi jangan dipikir bahwa saya itu setiap hari pegang kamera, kengangguran gitu ya, nggak kerjaan. Saya nggak setiap hari, Bapak Ibu. Hanya dalam waktu 1 bulan saya alokasikan waktu sebulan sekali, maksimal sebulan 2 kali ya kalau banyak endorse-nya. Ya saya tuliskan tuh saya mau bikin video apa. Jadi saya memilih jalan yang praktis. Dikerjakan sebulan sekali, saya belajar editing simple, tapi postingnya sehari sekali. Jadi itu cuma masalah posting doang yang sehari sekali. Jadi kalau Bapak Ibu lihat video saya sehari sekali, ya bukan berarti saya setiap hari bikin video. Enggak, sama sekali ya. Jadi kayak kemarin saya bikin sama apa namanya, kebetulan saya sekarang udah punya tim editor, ya kalau dulu-dulu belum ada Bapak Ibu ya. Tetapi saya buat, saya langsung bikin lumayan banyak, 15, jadi cukup untuk stok 2 minggu. Karena kemarin waktunya nggak ada ya. Tapi kalau misalnya saya punya waktu luang, biasanya saya langsung buat 30 gitu. Karena apa? Ya karena tinggal postingnya sehari sekali aja, nggak usah ribet gitu ya. Yang ribet itu cuma di sini, Bapak Ibu. Oke. Nah, dari Bapak Ibu, konsisten dan punya guru yang tepat akan membuat Bapak Ibu memiliki income yang luar biasa. Oke. Jadi Bapak Ibu kalau memang Bapak Ibu di sini apa namanya menginginkan hal yang sudah saya jabarkan di depan, Bapak Ibu harus konsisten ya, dan Bapak Ibu harus kasih waktu jeda untuk terus belajar tanpa henti. Sejak saya memulai yang namanya dunia sosial media, hidup saya itu kayak dibalik, bukan terbalik ya. Jadi yang namanya penghasilan itu bukan masalah lagi, benar-benar luar biasa. Saya benar-benar bersyukur karena Tuhan baik ya. Bukan menjadi masalah lagi. Saya bisa menempatkan prioritas pendidikan anak jauh lebih besar. Saya bisa menempatkan prioritas yang namanya kesehatan anak-anak dan waktu bersama anak-anak jauh lebih banyak. Saya bisa merenovasi rumah atas dan bawah. Keren kan Bapak Ibu ya, hasil daripada konten. Dan saya benar-benar menginginkan Bapak Ibu semuanya, 257 orang yang bergabung. Bapak Ibu juga bisa merasakan apa yang saya rasakan. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum saya kenalkan kepada mentor saya, guru saya malam ini, saya boleh dong nanya di kolom komentar, Bapak Ibu sebetulnya hadir dalam sesi Zoom malam ini. Oh, terima kasih Dokter Iren atau Bu Iren. Ya, jadi yang sudah hadir dalam sesi Zoom malam ini, saya mau tanya nih sama Bapak Ibu semuanya. Sebetulnya Bapak Ibu berharap mendapatkan penghasilan berapa? Kenapa dok ditanya? Ya karena kan wajar ya Bapak Ibu. Kalau kita mimpinya besar gitu ya. Kalau orang Surabaya ngomongnya gitu besar. Lah ya nggak bisa upayanya kecil gitu kan. Jadi saya mau lihat Bapak Ibu ini mimpinya sebesar apa gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu menginginkan penghasilan 10 sampai 20, silakan ketik 1. 20 sampai 50 silakan ketik 2, di 50 sampai 100 silakan ketik 3, di atas 100 silakan ketik 4. Loh mungkin tak dok di atas 100 gitu. Mungkin Bapak Ibu. Mungkin amat